Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Jadi di video tutorial kali ini ada kulkas freezer. Nah, untuk kulkas freezer ini dia tidak dingin, teman-teman. Jadi permasalahannya itu kata orangnya mesin kompresornya hidup sebentar, kemudian lalu mati. Seperti itu terus, teman-teman. Dan kemudian bunyi geladak-geladak ya di goncangan di bagian mesin kompresor ya. Jadi ciri-ciri kulkas nggak dingin itu biasanya mesin kompresor mati, bahkan bodi kulkas itu dingin, tidak panas, teman-teman. Itu udah tanda-tanda mesin kulkas tidak dingin ya. Sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Nah, di bagian mesin kompresor kita akan coba cek ya menggunakan tang ampere. Ini dalam posisi nyala, teman-teman ya. Ini 1,4 ampere ya. Untuk freezer sebenarnya ini terlalu tinggi ya untuk mesin kompresor. 1,4 ini harusnya 1,2 atau 1,1 ya ketika sudah dingin. Nah, ini kita tunggu. Kita tunggu apakah ampernya semakin naik baru mesin kompresor ini mati, atau stuck di 1,4 kemudian mesin kompresor ini mati, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau ciri-ciri overload yang udah lemah ataupun udah mulai rusak, biasanya stuck di 1,4 kemudian dia langsung mati, teman-teman. Tapi kalau misalkan permasalahannya ada di bagian mesin kompresor yang ampernya tinggi, biasanya itu penyebabnya di bagian mesin kompresornya gitu, bukan dari overload ataupun di bagian relaynya, teman-teman. Ya, jadi kita harus tahu membedakan yang mana yang rusak atau enggak ya. Oke, jadi ini 1,49 artinya 1,5 lah, teman-teman ya. Biasanya 1,5 ini masih cukup lama sebenarnya harusnya, teman-teman ya. Sampai 1 jam baru dia biasanya mati. Nah, ini 1,52 semakin naik ya. Oke, kita tunggu apakah langsung nyetik langsung mati. Oke, nanti ini ya. Ini langsung mati nih. Ini di 1,5 kemudian mesin kompresor ini mati. Dan biasanya kalau udah mati seperti itu ya kondensor ya itu dingin, teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat biasanya di bagian belakang itu ada nameplate ya untuk mengetahui ampernya berapa. Tapi di sini nggak ada nih, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian overload dan juga relaynya terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Jadi agak susah, teman-teman. Jadi overloadnya ini pernah diganti juga. Nanti kita akan coba lihat apakah sesuai dengan kapasitas mesin kompresor atau gimana. Kita belum tahu ya. Oke, relay udah terlepas. Kemudian kita lepas overload. Kita cek overloadnya. Karena ini masih baru overloadnya. Nah, ini ya udah terlepas. Ini panas banget, teman-teman ya. Oke. Nah, ini overloadnya nih, teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini overloadnya menggunakan overload kulkas 1 pintu, yaitu 1/8 HP. Nah, harusnya ini kan menggunakan overload 1/4 ya, 1/4. Nah, ini 1/8. Atau kalian bisa gunakan 1/3 ataupun 1/4 ya, boleh. Nah, kita lepas coba ya, teman-teman. Nah, ini udah kesalahan. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti overload itu harus sesuai dengan kapasitas mesin kompresor. Contohnya, kalau misalkan kompresor kulkas 1 pintu ya kalian ganti overload kulkas 1 pintu. Kalau 2 pintu ya kalian ganti overload yang 2 pintu. Tapi kalau misalkan freezer ya kalian harus ganti freezer, teman-teman. Jadi seperti itu. Kebanyakan kan udah diganti overload yang tidak sesuai gitu. Kalau kulkas 1 pintu biasanya dipakai ke freezer supaya lebih lama lah, misalkan mesin kompresor hidup ya. Itu tidak dianjurkan, teman-teman ya. Karena overload ini pengaman ya. Nah, ini saya menggunakan overload 1/3 ya.
Nah, saya akan coba ganti dengan overload sepertiga. Nanti kita akan coba lihat juga ya berapa lama mesin kompresor hidup ya. Kalau misalkan nanti mesin kompresor ini hidup lama, kemudian nanti mati, kita akan coba cek di bagian spool mesin kompresornya, kita cek di bagian tegangan listriknya ya, apakah bermasalah atau tidak ya, karena untuk tegangan listrik ini sangat mempengaruhi teman-teman ya. Oke, jadi ini udah saya pasang untuk overload dan juga relaynya teman-teman ya, dan pastikan mesin kompresor itu dalam posisi sehat ataupun nggak terlalu panas banget lah teman-teman, baru kalian nyalakan ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini jangan lupa ya teman-teman ya, untuk overload, untuk pergantian overload itu harus sesuai ya. Biar kalau nggak sesuai nanti efeknya ke bagian mesin kompresornya teman-teman. Jadi solusinya seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi insya Allah semuanya pasti akan saya jawab, walaupun ya agak lambat teman-teman ya, karena komentar itu yang masuk banyak banget, bukan yang nggak mau balas teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.